Bab 131, diserang. Malam tiba, awan-awan kelam mengepul di langit, menampakkan malam tanpa bulan. Di dalam hutan lebat pegunungan dekat benteng sarang tikus, sosok-sosok tinggi diam-diam berkumpul dari segala arah menuju benteng. Mereka berhenti beberapa mil dari benteng, diam, seolah menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, awan hitam pekat bergulung dari kejauhan, taring dan cakarnya terbuka, sesekali berubah wujud menjadi binatang buas seperti harimau dan macan tutul, memancarkan aura menyeramkan. Awan itu hinggap di sebuah bukit kecil dekat benteng dan menghilang, menampakkan seorang pria barbar bertubuh agak pendek mengenakan jubah binatang hitam. Ia mengenakan topi hitam aneh yang menyerupai kepala domba hitam. Wajahnya tidak tampak tua, tetapi lengannya layu, seperti akar pohon tua. Ia memegang tongkat tulang, yang salah satu ujungnya berhiaskan tengkorak putih. Dua bola api hitam berkelap-kelip di rongga matanya yang gelap. Beberapa pria barbar jangkung sudah berdiri di bukit, membungkuk hormat kepada pria barbar pendek itu. "Salam, Panglima. Apakah kalian semua siap?" kata barbar bertubuh pendek, yang dikenal sebagai komandan, dengan suara rendah dan serak. "Semuanya sudah diatur. Kami telah menugaskan anggota suku kami untuk menjaga 4 pintu keluar pangkalan ini. Kita harus menghancurkan benteng ini hari ini, dan tak seorang pun manusia ahli jimat di dalamnya akan bisa lolos." Seorang barbar parubaya, menyerupai beruang coklat dan membawa 2 kapak, segera melangkah maju dan berbicara dengan ganas. Pemimpin barbar itu mengangguk, matanya tertuju pada benteng. "Panglima, menurut intelijen kami, ada seorang penyihir tingkat bintang yang bertanggung jawab atas benteng ini. Meskipun para prajurit kami berani, saya khawatir mereka bukan tandingannya." Barbar parubaya itu ragu sejenak, lalu melanjutkan. "Mengapa kau mengkhawatirkanku? Aku datang ke sini hanya untuk bertemu para penyihir manusia itu," kata pemimpin barbar itu dengan bangga. "Ya, denganmu, sang komandan, yang bertindak, kita bisa tenang," kata barbar parubaya itu dengan nada menyanjung. Sang komandan melambaikan tangannya dan mengayunkan tongkat tulang putih di tangannya. Tiba-tiba, cahaya putih memancar dengan suara tajam dan menusuk. Para barbar yang menyergap di dekat benteng berteriak serempak. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, mereka menyerbu ke arah benteng. Benteng sarang tikus, ruang kun. Simu duduk bersila di tempat tidur, perlahan berlatih teknik prajna wujud surgawi. Saat energi sejati di tubuhnya bersirkulasi, energi hitam muncul di tubuhnya, melilit tubuhnya seperti pita sutra. Selama berlatih teknik kelahiran kembali, ia tidak mengendurkan latihan teknik prajna wujud surgawi. Sekarang ia tinggal selangkah lagi untuk mencapai tingkat ke-6. Pada saat ini, suara gemuruh besar tiba-tiba datang dari luar, dan seluruh ruangan batu bergetar pelan. Jantung Simu berdebar kencang. Ia segera melompat dari tempat tidur, meraih pisau hitam meteoritnya, dan hendak keluar ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia membungkuk dan mengeluarkan sebuah kotak dari bawah tempat tidur. Di dalamnya terdapat setumpuk tebal jimat berbagai warna. Ia meraih semua jimat dan meletakkannya di tangannya, lalu mendorong pintu batu hingga terbuka dan bergegas keluar. Begitu keluar, suara gemuruh semakin keras, datang dari segala arah. "Apakah ada yang menyerang benteng?" Simu bertanya-tanya, sambil melihat sekeliling. Ia memilih arah dan bergegas keluar.
Tak lama setelah berlari keluar, ia mendengar derap langkah kaki di lorong terdekat. Jantung Simo berdebar kencang, dan ia mengeratkan genggamannya pada pisau hitam meteorit itu, tetapi kemudian ia menghela napas lega. 5 atau 6 ahli jimat datang, termasuk Feng Li. Saudara Si, tahukah kau apa yang terjadi? Yang lain awalnya terkejut, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Simo, mereka menghela napas lega. Seorang ahli jimat pria berpakaian sekte Tianyin buru-buru bertanya. Aku juga tidak yakin. Sepertinya mereka sedang menyerang benteng ini. Simo menggelengkan kepala dan berkata. Begitu ia selesai berbicara, ledakan teriakan dan benturan kekuatan sihir datang dari lorong di depan. Wajah kelompok itu berubah drastis, lalu mereka saling berpandangan. Berlari maju, Simo diam-diam tertinggal di belakang, mendekati Feng Li, dan hendak berbicara. Saat itu, lorong berbelok di depan, dan dua ahli jimat yang berada di depan berbalik tanpa banyak berpikir. Hati-hati, Simo melihat ini, wajahnya berubah, dan ia buru-buru memperingatkan. Tapi sudah terlambat. Dengan suara tajam menembus udara, beberapa panah hitam melesat dari sisi berlawanan, menusuk dua ahli jimat yang tak berdaya. Kedua ahli jimat itu menjerit memilukan, dan tubuh mereka terangkat oleh panah dan dipaku ke dinding di sudut. Ekor panah, yang setebal ibu jari, bergetar naik turun dengan cepat, menciptakan cahaya dan bayangan berbentuk kipas. Seorang ahli jimat tertembak di bagian vital dan tewas seketika. Ahli jimat muda lainnya belum mati. Ia menatap Simo dan yang lainnya untuk meminta bantuan, mencoba mengangkat lengannya. Dengan teriakan yang mengerikan, tombak tulang hitam pekat lainnya melayang dan menusuk tenggorokan ahli jimat muda itu. Kepala tombak itu menancap setengah kaki ke dinding, dan lingkaran retakan muncul di dinding di sekitarnya. Wajah Simo tampak serius. Ia menggerakkan tubuhnya dan bersandar di sudut dinding. Dengan jentikan telapak tangannya, ia mengeluarkan 4 atau 5 jimat dan mendengarkan dengan saksama. Para ahli jimat lainnya menatap kedua orang yang terpaku di dinding, menunjukkan rasa takut dan mundur beberapa langkah. Udara di samping Simo bergerak, dan Feng Li mendekat. Simo meliriknya, lalu ke orang-orang di kejauhan. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia berkata, mereka pasti orang-orang barbar. Mungkinkah kau, saudara Si, kebencianku pada orang-orang barbar sangat dalam. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti umat manusia. Lagi pula, aku sudah mempercayakan nyawa dan harta bendaku kepadamu, bisik Feng Li sambil tersenyum kecut. Simo mengangguk, lalu berbalik lagi tanpa berkomentar lebih lanjut. Prioritas utama saat ini adalah memastikan situasi terkini di benteng. Sayangnya, tikungan di depan adalah satu-satunya akses ke seluruh area. Tanpa berhadapan dengan orang-orang barbar yang menghalangi jalan, tidak ada jalan keluar. Namun, dalam situasi ini, tanpa tahu berapa banyak barbar yang ada di depan, bahkan dengan kekuatannya, ia enggan untuk menyerbu. Tepat saat Simo ragu-ragu, mata Feng Li berkedip beberapa kali, dan tiba-tiba ia berbisik. Saudara Si, jika aku tidak salah, seharusnya ada 4 barbar di depan. Bagaimana kau tahu? Simo terkejut. Sejak totemku bermutasi, aku bisa merasakan orang lain yang memiliki kekuatan totem. Namun, persepsi ini terbatas pada jarak hanya sekitar 50 meter. Lebih jauh lagi, dan aku hanya bisa merasakan perkiraan kasar,
kata Feng Li tanpa menyembunyikan apapun. Jika memang hanya ada 4 prajurit totem yang terlatih, dia tidak perlu begitu terintimidasi. Simu mendengarkan, pikirannya berpacu, tidak mempertanyakan kebenaran pernyataan pihak lain. Pada saat itu, ledakan keras lainnya terdengar. Seolah-olah ada benda besar yang menabrak puncak gunung benteng, lorong bawah tanah bergetar hebat, dan retakan bahkan muncul di dinding di sekitarnya. Feng Li kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, sementara para ahli jimat lainnya semakin terhuyung. Pupil mata Simu mengecil, dan tanpa menunggu getaran mereda, ia tiba-tiba melesat maju, melompat ke lorong sudut dalam sekejap. Di lorong di depan, seperti yang diprediksi Feng Li, terdapat 4 orang barbar. 2 di antaranya bersenjatakan busur dan anak panah, tetapi tanah yang bergetar telah melepaskan mereka, membuat mereka tidak dapat membidik. Simu, kegirangan, melambaikan tangannya tanpa berpikir 2 kali, melepaskan beberapa jimat. Dalam sekejap cahaya, 7 atau 8 kerucut es putih muncul, melesat ke arah ke-4 orang barbar itu. Wajah ke-4 orang barbar itu memucat. Mereka buru-buru menghindar ke samping, nyaris menghindari beberapa dari mereka. Namun pada saat itu, sesosok menghilang. Simu telah menyerbu maju, dan dengan jentikan tangannya, sebilah pedang api yang cemerlang menebas kepala orang barbar yang memegang busur panjang hijau. Pemanah barbar itu meraung, menangkis serangan itu dengan busurnya. Dalam benaknya, busur panjang itu terbuat dari kristal hijau, ciri khas hutan belantara barbar, dan lebih keras daripada besi. Selama ia bisa menangkis pedang itu, rekan-rekannya di dekatnya pasti bisa menyelamatkannya. Dengan bunyi, krak, busur panjang hijau itu serapuh tahu di bawah cahaya pedang yang menyala-nyala. Busur itu dengan mudah terpotong menjadi 2. Cahaya pedang itu tak berhenti sama sekali, dan dengan bunyi, Swiss, pemanah barbar itu terbelah 2. Darah berceceran di mana-mana. Ekspresi Simu setajam baja, dan ia tak bergerak di tengah hujan darah. Dengan ayunan lengannya, cahaya pedang itu menebas dan menebas barbar lain yang memegang busur, yang baru saja menarik busur dan anak panah di tangannya dan hendak melepaskannya. Dengan kilatan darah, pria itu terpotong menjadi 2 bagian dengan rapi dan bersih, dan hujan darah kembali mengguyur dalam sekejap. 2 barbar lainnya akhirnya tersadar, meraung, dan menyerbu maju dengan senjata di tangan. Tubuh dan lengan kedua pria itu membengkak, jelas memanfaatkan kekuatan totem mereka. Satu menghunus pedang lebar hitam berkepala hantu, yang lain kapak raksasa. Simu berputar, mengayunkan bilah hitam meteorit itu dalam tebasan-tebasan. Krek, tangan kedua barbar itu terasa ringan, dan pedang lebar serta kapak berkepala hantu itu patah menjadi 2. Kilatan api yang menyilaukan melintas di depan mereka, dan Simu tanpa ekspresi menyarungkan pedangnya dan mundur. Ketakutan memenuhi mata kedua barbar itu. Tanda merah muncul di leher mereka, membesar dengan cepat. Kepala mereka miring dan jatuh, kedua tubuh tanpa kepala mereka jatuh lemas ke tanah. Dari saat Simu menyerang hingga saat ia membunuh ke-4 barbar itu, hanya beberapa tarikan napas berlalu. Getaran tanah akhirnya berhenti. Ia melirik ke depan, menyusuri lorong, alisnya sedikit berkerut. Di belakang ke-4 barbar itu terbaring mayat 3 ahli jimat lainnya. Mereka pastilah yang dibunuh oleh ke-4 barbar yang telah mendengar pertempuran sebelumnya. Salah satu mayat itu tak lain adalah Qi Yuming,
pria botak dari sekte Tianyin yang pernah ia lawan. Sebuah lubang besar merobek dadanya, dan ia telah lama meninggal. Terdengar langkah kaki, dan Feng Li berlari menghampiri. Raut ngeri terpancar di wajahnya saat ia menatap keempat mayat barbar di tanah. Meskipun ia tahu Simu dapat dengan mudah menekan dirinya yang bermutasi dan tak diragukan lagi tangguh, ia tak pernah membayangkan bisa membunuh 4 prajurit totem dalam satu pertarungan. Saudara Si, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Li bertanya dengan hati-hati setelah menghela napas panjang. Karena para barbar telah menyerbu ke sini, sepertinya seluruh benteng hampir hancur. Meskipun ada banyak ahli jimat di sini, kebanyakan dari mereka tidak terlalu efektif. Sedangkan untuk para budak yang memurnikan kertas jimat, kita tidak bisa mengandalkan mereka. Kita tidak punya pilihan selain menyerbu, kata Simu tanpa ragu. Tuan Fang juga ada di benteng. Dia penyihir tingkat bintang. Bukankah dia sebanding dengan para barbar ini? Feng Li ragu sejenak sebelum bertanya. Bab 132 Terobosan. Karena orang-orang barbar berani menembus jauh ke dalam wilayah aliansi dan mengepung benteng ini, mereka pasti sudah menyusun rencana yang matang. Mengharapkan dia menyelamatkan kita mungkin sia-sia. Simu menggelengkan kepalanya. Ini, hati Feng Li mencelos mendengar ini. Tidak ada waktu untuk berpikir. Semakin lama kita menunda, semakin besar bahayanya. Ayo pergi, kata Simu sambil melangkah maju. Feng Li mengangguk dan mengikuti. Saudara-saudara senior, mohon tunggu. Terdengar suara langkah kaki, dan para ahli jimat juga bergegas dari belakang, ketakutan. Simu mengangkat alis, tetapi tetap berhenti. Saudara Si, bolehkah kami mengikutimu? Seorang pemuda berjubah hijau dari sekte Miaoyin berkata, wajahnya pucat saat ia melihat mayat-mayat di tanah. Yang lain juga tampak pucat, dan menatap Simu penuh harap. Para ahli jimat ini sebagian besar terlindungi dengan baik selama di sekte, kurang berpengalaman dalam melawan lawan, apalagi berhadapan langsung dengan orang-orang barbar. Saat orang-orang barbar menyerbu, benteng itu menjadi kacau balau. Ketenangan dan kekuatan Simu membuat mereka ingin mengikuti. Simu melirik yang lain, sedikit keraguan terlihat jelas. Orang-orang ini memiliki sedikit pengalaman tempur, dan bahkan jika mereka memiliki sedikit kekuatan, mereka tidak akan dapat sepenuhnya memanfaatkannya melawan orang-orang barbar. Mereka akan menjadi beban untuk dibawa, jauh lebih lincah daripada dia dan Feng Li. Namun, mereka semua tinggal di benteng yang sama, dan menolak akan terasa terlalu kasar. Saudara Si, bagaimanapun juga kita semua adalah rekan. Bawa saja mereka, kita bisa menggunakan mereka sebagai perisai jika perlu. Feng Li datang dan mengucapkan beberapa patah kata, tetapi bagian terakhirnya memudar menjadi tidak penting. Simu menggelengkan kepalanya, mengabaikan Feng Li. Dia hanya berkata kepada yang lain, jika kalian ingin pergi, kalian boleh ikut. Tetapi kelangsungan hidup kalian melawan orang-orang barbar akan bergantung pada kemampuan kalian sendiri. Para ahli jimat sangat gembira mendengar hal ini dan mengangguk setuju. Dipimpin oleh Simu, kelompok itu bergegas menuju lorong di depan. Tak lama kemudian, sebuah percabangan jalan muncul. Saudara muda Feng, kau yang memimpin jalan, kata Simu. Feng Li menjawab. Setelah jeda singkat, ia berbalik dan menuju lorong kiri. Simu mengikutinya tanpa ragu. Yang lain,
Meskipun agak terkejut dengan tindakan Simu, tetap diam dan mengikuti dari dekat. Benteng sarang tikus tidak terlalu besar, tetapi mungkin untuk menghadapi situasi seperti ini, selain 4 lorong utama timur, selatan, barat, dan utara, terdapat banyak rute cabang. Dengan Feng Li memimpin jalan, kelompok itu menyusuri lorong-lorong tersebut, secara bertahap menuju pintu keluar utara. Mereka hanya bertemu beberapa barbar di sepanjang jalan, dan bahkan ketika mereka bertemu satu atau dua, mereka berhasil dihindari dengan aman berkat pisau hitam meteorit Simu dan rentetan mantra jimat dari para ahli jimat lainnya. Setelah makan, Simu bersandar di dinding batu. Pintu keluar utara benteng terletak di ujung tikungan di depan. Simu sedikit memiringkan kepalanya untuk melirik ke arah pintu keluar dan segera mundur. Samar-samar terlihat sosok-sosok barbar yang tinggi, mondar-mandir berjaga. Ada 13 orang di sisi lain. 2 di antaranya berada di tahap akhir pasca Natal, dan sisanya berada di tahap awal hingga pertengahan. Feng Li berdiri di sampingnya, memejamkan mata, dan merasakan sejenak. Ia berkata pelan, secercah keterkejutan melintas di wajah Simu. Dari jarak sedekat itu, Feng Li tak hanya bisa merasakan jumlah orang barbar, tetapi juga kekuatan mereka. Mundur dulu. Ia melambaikan tangannya, dan keduanya mundur ke dalam dan tiba di sebu. Lorong terpencil. Simu mengulurkan tangannya dan memukul dinding 2 kali. Sebuah retakan muncul di lorong itu. Keduanya menyelinap masuk dan retakan itu langsung tertutup. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan batu kecil. Awalnya, ruangan itu merupakan tempat penyimpanan beberapa barang milik benteng, dan lokasinya terpencil. Ruangan itu belum ditemukan oleh orang-orang barbar untuk sementara waktu. Yang lainnya ada di sana, dan ketika mereka melihat Simu dan yang lainnya datang, mereka segera mengepung mereka. Saudara Si, bagaimana jalan keluar di depan sekarang? Tanya pemuda berjubah hijau itu dengan gugup. Simu memberitahu yang lain tentang situasi di pintu keluar, dan semua orang saling berpandangan dengan heran. Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah berjuang keluar. Teriakan membunuh di tempat lain telah berkurang drastis. Tinggal di sini hanya akan semakin berbahaya, Feng Li menganalisis dengan cepat. Pemuda berjubah hijau dan yang lainnya bertukar pandang dan mengangguk setuju. Yah, jumlah orang barbar lebih banyak dari kita. Mari kita susun strategi kita dulu, kata Simu dengan serius. Pada saat itu, pintu ruang batu retak, sebuah retakan terbuka, dan sesosok hijau melompat masuk. Mengenakan pakaian barbar dan topeng kulit binatang barbar, wajahnya terkejut saat melihat seseorang di dalam. Kilatan cahaya dingin, sebilah pedang menembus tenggorokan pria itu. Feng Li lah yang telah menyerang. Pria itu jelas tidak siap, dan keduanya begitu dekat sehingga sudah terlambat untuk menghindar. Tepat saat Feng Li hendak membunuhnya, sebilah pedang hitam panjang muncul dari udara tipis dan, dengan bunyi dentang, menangkis pedang Feng Li. Saudara Feng, tunggu. Orang ini bukan orang barbar, dia hanya mengenakan pakaian barbar, kata Simu cepat, sambil meraih pergelangan tangan Feng Li. Yang lainnya juga melompat berdiri, masing-masing menghunus senjata jimat mereka. Mereka hendak menyerbu ke depan ketika mendengar kata-kata Simu, gerakan mereka terhenti. Semuanya, ini aku, kata pria itu, sambil menarik topeng dari wajahnya. Itu adalah King Feng. Jadi, ini saudara senior King Feng. Feng Li membeku,
lalu menjatuhkan pedangnya. Yang lainnya menghela napas lega, menjatuhkan senjata mereka. Saudara muda Si memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kalau tidak, aku pasti sudah mati dengan tidak adil, kata King Feng sambil tersenyum masam sambil menutup pintu batu. Meskipun kau sudah berganti pakaian barbar, kau belum mengganti sepatumu. Dan jika kau seorang barbar, saudara muda Feng pasti sudah tahu, kata Si Mu dengan tenang. Wajah Feng Li sedikit memerah mendengarnya. Ia memang terlalu gugup tadi. Melihat pakaian barbar itu membuatnya refleks menyerang, benar-benar melupakan kemampuannya. Raut bingung terpancar di wajah King Feng saat mendengar ini, dan ia melirik Feng Li, jelas bingung dengan arti kata-kata Si Mu. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Dilihat dari raut wajah kakak senior King, dia juga berencana kabur dari markas melalui pintu keluar utara, kan? Si Mu terbatuk datar dan mengganti topik. Ya, aku baru saja melihat ada beberapa prajurit totem barbar yang menjaga pintu masuk. Mungkin tidak mudah untuk pergi. King Feng menghela napas dan berkata sambil tersenyum masam. Kita juga berencana untuk bergegas keluar dari sini. Bagaimana kalau kita bertindak bersama? Tanya Si Mu tanpa ragu. Mendengar itu, King Feng sedikit mengernyit. Ia menunjukkan sedikit keraguan. Jika kakak senior King punya rencana lain, lupakan saja. Kita bertindak sendiri-sendiri. Si Mu melihat ekspresi King Feng, meskipun sedikit terkejut, tetapi ia berkata lagi dengan ketegasan yang luar biasa. Petik 2. King Feng hanyalah seorang murid penyihir. Satu lebih atau kurang satu tidak akan banyak berpengaruh. Terima kasih, kakak muda Si, atas pengertianmu. King Feng hanya bisa menjawab dengan canggung, memperhatikan dari pinggir lapangan saat Si Mu dan yang lainnya mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan. Ingat, semuanya, lepaskan jimat sebanyak mungkin dalam satu tarikan napas, ganggu formasi musuh sebanyak mungkin. Lalu, manfaatkan kekacauan ini dan bergegas keluar. Kalian bisa keluar tergantung keberuntungan kalian, kata Si Mu cepat. Mengingat situasi saat ini, satu-satunya jalan keluar adalah menciptakan kekacauan lalu memaksa keluar. Feng Li dan yang lainnya mengangguk, menggenggam jimat mereka dengan erat, raut wajah penuh tekad. Ayo pergi. Si Mu membuka pintu batu, dan rombongan itu menuju keluar. Tunggu, adik muda Si, aku juga ikut. Mata King Feng berkilat, seolah membuat tekad, ia tiba-tiba mengikuti dan berkata, Saudara King, kenapa tiba-tiba kau berubah pikiran? Sudahlah, tidak ada waktu lagi. Ayo kita bertindak bersama. Kau sudah dengar apa yang kami katakan tadi. Jika kau punya jimat yang kuat, ayo kita gunakan bersama. Si Mu menggelengkan kepala dan tidak bertanya lebih lanjut. King Feng menghela napas, mengangguk, dan mengeluarkan dua jimat bercahaya hijau yang berkilauan. Rune di jimat-jimat itu saling bertautan, tampak sangat mirip tornado hijau. Si Mu memandangi jimat-jimat di tangan King Feng sejenak. Meskipun merasa sangat asing dengan jimat-jimat itu, ia tentu saja tidak bertanya lebih lanjut saat ini dan langsung menuju pintu keluar. Serang! Saat berbelok di tikungan, Si Mu berteriak keras dan melompat. Seketika, ia berubah menjadi bayangan samar dan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Bersamaan dengan itu, ia melambaikan tangannya, dan 6 jimat merah menyala terbang keluar, berubah menjadi 6 ular api sepanjang 3 kaki, memancarkan semburan udara panas yang membakar.
Dengan ledakan lain, jimat-jimat itu berubah menjadi hujan api dan menyelimuti para barbar di dekat pintu keluar. Ini adalah jimat ular api, yang dianggap sebagai jimat tingkat rendah dan merupakan salah satu dari sedikit jimat dengan kemampuan serangan area. King Feng juga melemparkan 2 jimat Qian di tangannya. Kilatan cahaya hijau menampakkan 2 pilar angin setinggi 3 meter, yang kemudian menyatu menjadi satu, membesar dengan liar dan meraung seperti monster raksasa saat mereka melesat menuju pintu masuk. Kemanapun angin bertiup, dinding batu yang tampak kokoh itu retak dan hancur, tersapu angin. Lorong di depan tampak meluas. Itu jimat angin tingkat menengah. Yang lain bersorak kegirangan, langsung melemparkan berbagai jimat. Bola api, kerucut es, petir, dan mantra lainnya menghujani bagaikan tetesan air hujan. Para barbar di pintu keluar tentu saja menyadari kehadiran Simu dan yang lainnya, tetapi mereka terlalu lambat untuk bereaksi. Sebelum mereka sempat melancarkan serangan, mereka dibanjiri oleh segudang mantra dan angin yang mengamuk. Raungan, raungan, raungan. Menghadapi krisis, para barbar yang ketakutan melepaskan seni mistik totemik mereka, tubuh mereka mengalami berbagai transformasi. Bola api, kerucut es, dan pilar angin membombardir para prajurit totem barbar, menjatuhkan mereka ke tanah atau membuat mereka terpental. Namun, mantra tingkat rendah ini memiliki dampak yang terbatas, dan kecuali mengenai titik vital, mantra tersebut tidak dapat menetralkannya. Meski begitu, itu sudah cukup, para barbar terhuyung-huyung diterpa angin kencang, formasi pertahanan mereka yang tadinya rapi hancur dan berantakan. Simu memanfaatkan kesempatan itu, bergoyang beberapa kali dan melesat beberapa kaki dalam sekejap, pintu keluar benteng tak jauh darinya. Pada saat itu, dengan suara, "Wus!" sebuah tombak berwarna merah darah muncul dari asap di depan dan menusuk dada Simu seperti ular berbisa. Tombak itu begitu cepat hingga berkelebat di depan mata Simu. Terkejut, Simu bereaksi cepat. Ia berhenti, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dengan putaran lengan secepat kilat, sikunya mengenai sisi ujung tombak. Dengan suara, "Bang!" yang menggema, "Uch!" Tombak itu, seolah dihantam benda berat, bergetar dan terpental kembali. Teriakan kaget bergema di antara asap, dan ujung tombak bergetar hebat, berubah menjadi 7 atau 8 bunga tombak berwarna merah darah yang berguling ke belakang dan menusuk berbagai titik di dada dan perut Simu. Simu mendengus dingin, cahaya keemasan bersinar di matanya, dan tiba-tiba meninju, mengenai salah satu bunga tombak berwarna merah darah. Bab 132 Terobosan. Karena orang-orang barbar berani menembus jauh ke dalam wilayah aliansi dan mengepung benteng ini. Halo, angan saat tombak itu. Nomor ketiga, part pertama. Novel Renegade Immortal bab 133 Bahasa Indonesia. Bab 133, Melarikan Diri. Dengan dentuman keras, bayangan tombak berwarna merah darah lenyap, menampakkan ujung tombak merah tua yang bengkok. Simu mengubah tinjunya menjadi cakar, mencengkeram ujung tombak yang tercabut dan menariknya kembali sekuat tenaga. Sesosok tubuh berkelebat dalam asap di depan. Seorang barbar bertelanjang dada, tingginya hampir 30 cm, terhuyung keluar, mencengkeram gagang tombak, dengan ekspresi takjub di wajahnya. Pria ini adalah salah satu dari 2 prajurit totem barbar tingkat akhir yang ditempatkan di pintu keluar utara. Tubuhnya seukuran banteng liar, lengannya penuh urat,
sebuah bukti kekuatannya. Namun, melawan kekuatan Simu yang meningkat, ia tampak seperti anak kecil. Sebelum ia sempat bereaksi, pukulan secepat kilat Simu menghantam. Pria itu, terkejut, menjatuhkan tombaknya tanpa berpikir dua kali, menyilangkan tangan untuk menangkis. Dengan bunyi gedebuk teredam, lengan barbar itu langsung tertekuk dan patah karena kekuatan yang luar biasa. Tinjunya mendarat dengan kuat di dadanya yang cekung. Prajurit barbar itu menjerit keras, tubuhnya terpental mundur bagai karung, menghantam dinding batu lorong dengan keras. Ia tersungkur ke tanah bagai lumpur lunak, darah mengucur bercampur isi perut, dan tewas seketika. Dengan kekuatan Simu yang kini hampir 2 kali lipat, ditambah dengan infus ki sejati, ia berhasil membunuh prajurit totem tahap akhir yang kuat itu hanya dengan satu serangan. Melihat Simu menghabisi seorang prajurit barbar yang kuat hanya dengan satu serangan, Feng Li dan yang lainnya, yang datang dari belakang, sangat gembira, semangat mereka melonjak. Namun, penundaan ini juga memberi para barbar waktu untuk bereaksi, meraung dan mengepung mereka sekali lagi. "Bunuh mereka!" teriak Simu, menghunus pedang besi hitamnya, mengaktifkan formasi jimat api, dan menerjang kelompok barbar di depan. Semburan cahaya pedang merah menyala. Dengan kekuatan Simu saat ini, ditambah dengan teknik pedang kecepatan angin kesempurnaan agungnya, ia bagaikan serigala di antara kawanan domba. Dalam sekejap mata, 2 prajurit totem barbar terpotong-potong oleh tangannya. Namun, yang lain di belakangnya berada dalam situasi yang mengerikan. Semua yang hadir adalah seorang ahli jimat, dan selain Feng Li dan King Feng, keterampilan bela diri mereka cukup tinggi. Yang lainnya langsung terluka ketika didekatkan. Seorang ahli jimat sekte Feng Huo tertusuk pedang di lengan dan jatuh ke tanah sambil menjerit. Di dekatnya, seorang barbar, dengan wajah muram, melemparkan gada besar ke arahnya. Ahli jimat sekte Feng Huo itu menyaksikan tanpa daya saat pedang si tukang daging jatuh, bahkan tidak berusaha menghindar. Simu mengerutkan kening, tubuhnya berayun, dan dia melompat mundur, mengayunkan pisau hitam meteoritnya. Dengan suara krak yang keras, gada itu patah menjadi 2 dan terbang menjauh. Lengan barbar itu, yang memegang gada, melayang ke udara dalam kepulan darah, dan dia jatuh ke tanah sambil menjerit. "Bangun! Jika kau tidak ingin mati, jangan berbaring. Maju terus." Simu mengangkat master jimat sekte Feng Huo dan berteriak. Pria itu, yang nyaris lolos dari maut, tersadar kembali setelah ditarik berdiri oleh Simu, dan bergegas menuju pintu keluar. Wajahnya pucat pasi. Simu menggoyangkan lengannya, dan bilah hitam meteoritnya memancarkan beberapa kilatan cahaya, memukul mundur beberapa barbar di sekitarnya. Dengan mengelak cepat, ia bergegas ke depan kelompok itu. Mereka telah mencapai pintu keluar, hanya dengan satu dorongan lagi, mereka bisa melepaskan diri. Pada saat itu, Simu merasakan sentakan ketakutan, dan rambutnya berdiri. Kilatan cahaya hijau samar melintas di depannya. Ekspresinya berubah, dan ia menghindar dengan cepat ke samping. Pada saat yang sama, kilatan bilah hitam terayun, bilah hitam meteorit itu menebas ke depan. Terdengar dentang keras logam beradu, percikan api beterbangan. Tubuh Simu gemetar, dan sensasi geli menjalar di telapak tangannya. Namun, cahaya hitam itu juga terpantul kembali, menyebar ke dinding gunung di dekatnya,
meninggalkan lubang hitam seukuran kepalan tangan yang telah sepenuhnya terbenam ke dalam dinding, dengan kedalaman yang tak diketahui. Simo berbalik dan melihat seorang barbar muda berkulit hijau tua berdiri di luar pintu keluar, memelototinya dengan tajam. Aura pria itu tidak terlalu kuat, mungkin berada di tahap tengah alam kultivator tahap akhir. Namun, ia memegang busur panjang seputih tulang, samar-samar diselimuti rune kecil. Energi magis yang dipancarkannya jauh melampaui pisau hitam meteorit, menjadikannya senjata magis langka tingkat menengah. Yang lebih mengejutkan Simo adalah tabung panah yang menggantung di pinggang barbar berkulit hijau itu. Di dalamnya, terdapat lebih dari selusin anak panah hijau panjang, masing-masing bertuliskan rune sehalus kacang polong, memancarkan semburan energi magis. Semuanya adalah anak panah rune. Pikiran Simo berpacu, dan ia mengetuk tanah dengan kakinya. Seperti anak panah dari busur, ia menerjang barbar berkulit hijau itu. Melihat Simo menerjangnya dalam sekejap mata, barbar berkulit hijau itu bahkan tak repot-repot menarik busur dan anak panahnya. Ia meraba ke belakang dan menemukan gada besi perunggu. Di tangannya, gada ini panjangnya lebih dari setengah panjang gada yang digunakan prajurit manusia, dan berkilau dengan rune berwarna oker. Anehnya, gada itu juga merupakan senjata sihir tingkat rendah. Pergi ke neraka. Tanpa pikir panjang, barbar berkulit hijau itu mengayunkan gada besinya seperti pedang panjang, menusukkannya ke dada Simo. Simo tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, ia mengayunkan pisau hitam meteoritnya, mengubahnya menjadi semburan cahaya merah tua yang menyilaukan yang berputar-putar menuju kepala barbar berkulit hijau itu, pertarungan yang merupakan pertarungan hidup atau mati. Terkejut, barbar berkulit hijau itu segera menarik gada besinya, menghadapi cahaya merah tua itu. Pada saat itu, Simo menarik kembali pedangnya, tiba-tiba melayang ke udara. Sambil memegang pisau dengan kedua tangan di udara, ia turun dari atas, menebas barbar berkulit hijau itu. Gerakannya meniru teknik elang terbang ke 9 langit, milik Wutong, sebuah teknik yang pernah ia kuasai sebelumnya. Ia menyerupai elang hitam raksasa yang menukik turun dari langit. Barbar berkulit hijau itu, terkejut, mengangkat gada besinya untuk menghadapi serangan itu. Semburan cahaya kuning melonjak, dan seberkas sinar tebal melesat keluar, menghantam bilah meteorit yang jatuh. Cahaya kuning dan merah itu bertabrakan, meledak seketika. Barbar berkulit hijau itu terlempar ke belakang, menghantam tebing di dekat pintu keluar dengan keras, menyemburkan darah. Simo tidak repot-repot melihat barbar itu, tetapi melompat keluar dari pintu keluar. Pisahkan diri kalian, geramnya, dan dengan kecepatan luar biasa, ia melarikan diri menuju hutan lebat di dekat pintu keluar. Feng Li dan yang lainnya juga bergegas mengejar Simo, langsung melarikan diri ke berbagai arah setelah mendengar kata-katanya. Sebelum Simo memasuki hutan, ia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang lengkung perak terlepas dari tangannya, berputar ke arah barbar berkulit hijau yang terbaring di tebing dekat pintu keluar. Tuan muda, hati-hati. Seorang pria barbar berkulit gelap melintas di depan pria barbar berkulit hijau itu, menghunus tombak salib besar untuk menyerang pedang lengkung perak itu. Ledakan keras. Saat pedang lengkung perak itu menyentuh tombak salib, rune berkelebat di permukaannya dan langsung meledak. Api yang mengepul muncul dari udara tipis dan menyebar ke segala arah. Pria barbar berkulit gelap itu terkejut. Ia melirik pria barbar berkulit
Hijau di belakangnya, yang masih sedikit bingung. Ia menggertakkan gigi dan tidak menghindar. Tubuhnya yang besar menangkis serangan pria barbar berkulit hijau itu. Ledakan dahsyat itu segera mereda, dan barbar berkulit hijau itu, yang terguncang oleh ledakan, kembali sadar. Tuan muda, saya senang Anda baik-baik saja. Pria berkulit gelap itu memaksakan senyum, tetapi begitu selesai berbicara, ia ambruk ke samping. Paman Tai, pria berkulit hijau itu, terkejut, dengan cepat mengulurkan tangan untuk menenangkan pria berkulit gelap itu. Tiba-tiba, tubuhnya terguncang hebat, wajahnya memucat. Punggung pria berkulit gelap itu berlumuran darah, hangus menghitam, memperlihatkan tulang-tulang dan organ-organ dalamnya yang hancur. Di belakangnya terbentang lubang besar berdiameter beberapa meter, asap tebal mengepul darinya, dan tanah serta bebatuan hangus menghitam. Melihat ini, pria berkulit hijau itu, yang masih tidak yakin apa yang telah terjadi, matanya langsung memerah. Manusia itu yang melakukannya, kan? Paman Tai, tunggu sebentar. Aku akan membunuhnya dan membalaskan dendammu, kata pria berkulit hijau itu dengan gigi gemetar. Luka pria berkulit gelap itu begitu parah sehingga kecuali seorang penyihir tingkat tinggi dapat segera merapal mantra penyembuhan, mustahil untuk menyelamatkannya. Barbar berkulit hijau itu membaringkan pria berkulit gelap itu di tanah. Cahaya merah samar tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan lapisan sisik tebal muncul di kulit tangan dan kakinya yang terbuka. Pupil matanya juga memantulkan dua cahaya merah yang haus darah. Sudut mulutnya melebar, dan lidah merah ramping terjulur keluar, melambai-lambai dengan lincah di udara 2 kali. Tuan muda, jangan. Pria berkulit gelap itu berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, tetapi barbar berkulit hijau itu menolak untuk berlama-lama sejenak. Ia melompat maju dan mengejar Simu ke arah pelariannya. Kecepatannya secepat garis merah, dan dalam sekejap mata, ia menghilang di kejauhan. Mata pria berkulit gelap itu melebar, dadanya naik turun saat ia melihat sosok barbar berkulit hijau itu menjauh. Ia seakan ingin meneriakkan sesuatu, tetapi vitalitas tubuhnya terkuras dengan cepat, dan cahaya di matanya perlahan meredup. Simu melarikan diri sejenak, lebih dari 10 mil dari benteng, ketika akhirnya ia berhenti. Petik 2. Kita di sini. Kita seharusnya aman. Ia mendesah pelan dan menoleh ke arah benteng. Di atas benteng, awan hitam dan cahaya hijau bertabrakan, sesekali melepaskan semburan cahaya yang intens. Bahkan dari jarak lebih dari 10 mil, suara gemuruh itu masih bisa terdengar jelas. Simu memperhatikan kedua sosok itu berputar-putar di langit, kilatan kerinduan di matanya. Mereka adalah para penguasa sejati, membubung tinggi di atas langit, mengerahkan kekuatan yang tak terhentikan, mengguncang bumi dan membelah lautan hanya dengan satu gerakan. Ia melirik beberapa kali, lalu menyingkirkan pikirannya dan hendak berbalik dan melanjutkan perjalanan. Tempat ini belum sepenuhnya aman. Pada saat itu, suara tajam datang dari belakang, dan cahaya hijau mendekat dengan kecepatan yang mengerikan, mencapai Simu dalam sekejap mata. Simu merunduk dan terjun ke hutan terdekat. Cahaya hijau melintas di depannya, lalu menghilang ke dalam hutan lebat dengan bunyi gedebuk, menghilang ke tujuan yang tak diketahui. Wajah Simu serius, dan ia berjongkok di balik semak-semak, napasnya tercekat. Ia tahu siapa yang datang. Senjata jimat tingkat menengah, busur panjang seputih tulang dan anak panah jimat, jika digabungkan,
memiliki kekuatan yang sebanding dengan senjata sihir tingkat tinggi. Sebelumnya ia pernah menggunakan bulu babi cahaya bulan karena takut pada barbar berkulit hijau itu, tetapi tiba-tiba gagal. Suara gemerisik langkah kaki bergema dari belakang, dan barbar berkulit hijau itu perlahan muncul. Cahaya merah yang memancar darinya telah mencapai kecerahan yang luar biasa, membentuk perisai merah yang hampir tertutup di sekelilingnya, menyelimuti wujud depannya. Simu, yang bersembunyi di hutan, menyaksikan pemandangan ini dengan sedikit keterkejutan. Manusia, berhenti bersembunyi. Kau berani membunuh Paman Tai. Keluar dan matilah. Kebencian yang mendalam terpancar di mata barbar berkulit hijau itu. Ia melirik sekeliling, lalu ke arah tempat persembunyian Simu. Senyum sinis tersungging di bibir barbar berkulit hijau itu. Dengan gerakan cepat, ia menarik busur dan anak panahnya. Cahaya hijau menyilaukan memancar, menyambar di hadapan Simu. Simu berguling ke samping untuk menghindar, tetapi kali ini ia tak bisa sepenuhnya menghindarinya. Kilatan darah. Lengan kirinya tertusuk cahaya hijau, darah mengucur deras, tetapi untungnya, tulangnya tidak patah. Simu mengerang teredam, matanya berkilat tajam. Meskipun ia tidak tahu metode apa yang digunakan barbar berkulit hijau itu, karena ia bisa dengan jelas merasakan lokasinya, bersembunyi pun sia-sia. Dengan suara berdengung, rerumputan dan dahan-dahan di sekitar Simu terguncang oleh energinya dan berhamburan, seolah-olah badai tiba-tiba melanda hutan. Di tengah rerumputan yang tercabik-cabik, sesosok tiba-tiba melompat keluar dan menerjang barbar berkulit hijau itu. Bab 134, Kutukan Jiwa Mayat Abadi. Barbarian berkulit hijau itu melihat Simu, seringai puas tersungging di wajahnya, seolah ia sudah menduganya. Ia mengarahkan busurnya dengan satu tangan, lalu menarik dengan tangan lainnya, lalu tiba-tiba melepaskannya. Wosh! Dengan desisan tajam, sebuah anak panah hijau panjang menembus dada Simu. Dalam jarak 50 meter, busur pemecah langit dan anak panah pemburu angin miliknya selalu akurat, tak pernah meleset, terutama karena Simu berjarak kurang dari 30 meter. Seperti yang telah ia prediksi, anak panah hijau itu melesat, lalu dengan suara, embusan, menembus tubuh Simu, dan kilatan darah muncul. Wajah barbarian berkulit hijau itu tersenyum. Meskipun tubuh lawan sedikit terpental di saat kritis, menghindari titik vital, anak panah pemecah angin telah menembus, sangat mengurangi efektivitas tempurnya. Namun, sebelum senyumnya sempat mengembang, senyumnya membeku. Setelah terkena anak panah itu, Simu tidak goyah, tetap melesat maju dengan kecepatan penuh. Ia mencapai jarak lebih dari 20 kaki dalam sekejap. Dengan satu ayunan lengannya, pisau hitam meteorit itu berubah menjadi seberkas cahaya merah tua. Dengan kilatan cahaya, ia menebas dengan gemuruh yang menggelegar. Cahaya merah tua itu berkedip, berubah menjadi 13 bilah cahaya, menebas dari segala arah. Gelombang panas yang mengerikan menyapu dirinya. Orang barbar berkulit hijau itu terkejut, bahkan tidak repot-repot menarik tongkat besi di belakangnya. Busur panjang putih tulang di tangannya berkelebat, tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, berubah menjadi busur besar di atas tinggi seorang pria. Ia mengayunkannya dalam pola cahaya berbentuk kipas. Dentang logam yang beradu bergema. Cahaya berbentuk kipas itu berkedip dan menghilang, nyaris menghalangi sebagian besar cahaya bilah itu, tetapi 2 atau 3 sinar merah tua masih mengenainya.
Bum-bum. Perisai cahaya merah di sekitar orang barbar berkulit hijau itu berkedip liar, tetapi ia bertahan. Sebelum barbar berkulit hijau itu sempat bernapas lega, Simo membuka mulutnya dan menyemburkan panah udara putih, yang seketika mendarat di wajah barbar berkulit hijau itu. Itu adalah teknik ledakan Ki. Dengan suara, bom, yang keras. Perisai cahaya merah, yang awalnya sudah redup, dihantam langsung oleh teknik ledakan Ki dan akhirnya hancur berkeping-keping. Wajah barbar berkulit hijau itu berlumuran darah, dan ia menjerit. Tatapan tajam terpancar di mata Simo, dan ia menyerang tanpa ragu. Pisau hitam meteorit di tangannya berubah menjadi cahaya merah dan dengan suara, puff, menembus dada barbar berkulit hijau itu, menjepitnya ke tanah. Darah menyembur keluar. Setelah melakukan ini, Simo terengah-engah, mundur 2 langkah, dan berlutut dengan 1 kaki. Sebuah lubang besar tertusuk di sisi kiri perut bawahnya, dan organ dalamnya samar-samar terlihat di dalamnya, dan darah mengalir kemana-mana. Untungnya, ia telah berlatih teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar, dan tubuhnya jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Kalau tidak, ia pasti sudah roboh ke tanah. Simo melirik barbar berkulit hijau di tanah. Cahaya merah telah menghilang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi rileks. Dengan hati yang tertusuk dan hancur, tak ada peluang untuk bertahan hidup. Ia menarik jimat peremajaan dari dadanya dan mengoleskannya pada luka di perut bagian bawahnya. Sensasi dingin langsung menyelimuti luka itu. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh barbar berkulit hijau itu tiba-tiba membengkak, dan cahaya merah bersinar dari punggungnya. Simo berteriak dalam hati, "Oh tidak!" dan menghentakkan kakinya ke tanah, tubuhnya melesat mundur dengan cepat. Namun, gerakan ini memengaruhi luka di perut bagian bawahnya, membuatnya berhenti sej. "Enak, manusia hina, ayo kita mati bersama." Barbar berkulit hijau itu tiba-tiba mendongak, seringai sarkastis tersungging di wajahnya yang berlumuran darah, matanya merah padam. Begitu ia selesai berbicara, cahaya merah kembali bersinar terang, dan tubuhnya yang sudah membengkak seperti bola tiba-tiba meledak, hancur menjadi hujan darah yang menyebar ke segala arah. Cahaya merah seperti ular menyembur dari hujan darah, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan menghujani tubuh Simo dalam sekejap. Wajah Simo tampak ngeri, dan ia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum bangkit. Tepat saat ia hendak memeriksa kondisi internalnya, ia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar, seolah-olah api yang berkobar muncul di dalam dirinya, menghanguskannya. Simo mengerang, merasakan aliran panas seperti magma mengalir melalui meridiannya. Seperti orang barbar berkulit biru, cahaya merah mulai memancar dari tubuhnya. Dengan bunyi gedebuk, ia setengah berlutut di tanah, tubuhnya mengejang kesakitan yang hebat, butiran keringat mengalir di dahi dan pipinya. Untungnya, sensasi terbakar itu menghilang secepat awalnya, lenyap hanya dalam 10 tarikan napas, seolah-olah itu hanyalah ilusi. Simo, yang agak kelelahan, perlahan duduk, terengah-engah, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia perlahan berdiri. Saat ini, selain merasa sedikit panas, tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Terlebih lagi, 2 luka di tubuhnya telah sembuh secara ajaib. Apa yang terjadi? Gumam Simo dalam hati. Dilihat dari ekspresi dan nada bicara barbarian berkulit hijau yang hampir gila di akhir,
tidak mungkin apa yang ia lakukan padanya adalah hal yang baik. Simo berdiri di sana, berpikir sejenak, menggelengkan kepala, dan berhenti berpikir. Ia berjalan menuju pisau hitam meteorit yang terhempas oleh ledakan diri barbarian berkulit hijau tak jauh darinya. Tempat ini tidak jauh dari benteng sarang tikus. Pertempuran sebelumnya mungkin telah menarik perhatian barbar lainnya. Simo mengambil pisau hitam meteorit itu dan memasukkannya kembali ke sarung di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Pakaian murid Sekte Iblis Hitam di tubuhnya memiliki beberapa lubang besar karena pertempuran sengit yang terus-menerus. Ketika ia mengangkat lengannya, cahaya merah redup bersinar melalui pakaian robek di dadanya. Wajah Simo berubah drastis. Ia membuka pakaian di dadanya, hanya untuk melihat pola ular piton raksasa berwarna merah darah muncul di dadanya. Itu adalah totem barbar. Ini, pikiran Simo kembali pada kebencian dan sarkasme di wajah barbar berkulit hijau itu sebelum ia meledakkan dirinya. Jantungnya tiba-tiba mencelos, dan ia langsung jatuh ke dasar es. Ia sedikit bergoyang, lalu dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Simo menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang gelisah. Setelah berdiri di sana sejenak, ia melihat sekeliling, mengambil busur panjang seputih tulang dan pot anak panah hijau yang dijatuhkan barbar berkulit hijau itu, dan segera pergi. Bagaimanapun, yang terbaik adalah keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Mengandalkan keakrabannya dengan daerah itu dan penglihatannya yang luar biasa, Simo mengambil jalan memutar yang lebar, menghindari para barbar yang menyerbu sebisa mungkin. Setelah 2 jam penuh, ia akhirnya tiba di benteng Lanceng. Ketika ia tiba, tampaknya seorang ahli jimat yang melarikan diri dari sarang tikus telah tiba. Benteng Lanceng terang benderang, dan seluruh kota berada di bawah darurat militer. Tim-tim murid aliansi berpatroli di area tersebut untuk mencegah serangan barbar. Setelah menunjukkan ide aliansinya, Simo segera diizinkan masuk ke kota. Di sebuah gedung aula besar di suatu tempat di kota, semua ahli jimat yang melarikan diri dari benteng sarang tikus berkumpul di sini. Awalnya, ada lebih dari 20 ahli jimat di benteng, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 10 orang. Kebanyakan dari mereka telah melarikan diri bersama Simo melalui pintu keluar utara. Meskipun banyak yang terluka, wajah mereka dipenuhi rasa lega karena selamat, dan mereka mengobrol dalam kelompok 2 atau 3 orang. Saudara Si, ternyata kau baik-baik saja. Simo baru saja melangkah masuk ke dalam bangunan ketika seorang pemuda berjubah biru berlari menghampiri. Dia adalah Feng Li. Simo mengangguk kepada Feng Li. Feng Li menghela napas lega dan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah, dan raut terkejut terpancar di matanya. Simo menyadari perubahan ekspresi Feng Li, matanya berkilat, dan ia hendak berbicara. Ketika beberapa ahli jimat lain yang telah melarikan diri bersama Simo juga datang menghampiri. Semua orang berhasil keluar juga. Hebat! Simo sedikit terkejut melihat hampir semua orang di kelompok itu ada di sini, tetapi senyum merekah di wajahnya. Kali ini, terima kasih kepada saudara Si, kalau tidak, kami tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, kata yang lain dengan rasa terima kasih. Kenapa kakak senior King Feng tidak ada di sini? Simo mengangkat alisnya, tiba-tiba menyadari ketidakhadirannya. Kakak senior King Feng juga ada di sini, tapi dia baru saja dipanggil untuk diinterogasi oleh para tetua benteng,
kata Feng Li. Simu merasa lega mendengarnya. King Feng adalah salah satu dari sedikit orang di sarang tikus yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia mengobrol dengan para ahli jimat sebentar. Saat itu, dengan suara berderit, seorang tetua berjubah putih masuk melalui pintu samping di aula utama, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Semua orang menoleh. Mata Simu berkilat. Pria ini tampaknya seorang Xiantian yang kuat. Para pemimpin aliansi mengetahui serangan di benteng sarang tikus. Lolosnya kalian dari pengepungan barbar bukanlah hal yang mudah. Untuk saat ini, tinggallah di lanceng dan beristirahatlah sejenak, kata tetua berjubah putih itu, tatapannya perlahan menyapu kelompok itu. Simu dan yang lainnya mengangguk tanpa ragu. Beberapa orang yang mengikuti tetua berjubah putih itu dengan cepat menyiapkan akomodasi yang relatif luas untuk Simu dan yang lainnya. 1 jam kemudian, di sebuah kamar di loteng, Simu mondar-mandir di depan tempat tidurnya, alisnya berkerut, tampak gelisah. Meskipun ia telah melarikan diri dan mendapatkan busur dan anak panah yang kuat, kini ia memiliki pola ular raksasa yang aneh di tubuhnya. Meskipun belum ada yang aneh, hal itu tetap membuatnya gelisah. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Simu mengangkat alis dan membuka pintu, hanya untuk mendapati Feng Li berdiri di luar. Adik muda Feng, silakan masuk. Aku perlu bertemu denganmu untuk sesuatu. Simu tiba-tiba berpikir, segera minggir untuk membiarkan Feng Li masuk. Adik Si, mengapa kau memancarkan aura totem barbar? Feng Li melirik pintu, lalu menutupnya rapat-rapat. Ia maju beberapa langkah, mengamati Simu dari atas ke bawah, dan berbisik. Itu memang totem. Simu sempat curiga, tetapi setelah mendapat konfirmasi dari Feng Li, senyum masam tersungging di wajahnya. Ia menghela napas dan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan pola ular piton raksasa di dadanya. Ekspresi Feng Li berubah drastis saat melihat totem ular piton raksasa itu. Simu melihatnya, hatinya mencelos, dan setelah beberapa saat, ia mengenakan pakaiannya. Ini yang kutinggalkan setelah bertarung dengan seorang prajurit totem dalam perjalananku melarikan diri, ketika dia meledakkan dirinya sendiri. Simu segera menceritakan pertemuannya dengan orang barbar berkulit hijau itu. Feng Li mendengarkan, kepalanya tertunduk berpikir. Setelah jeda yang lama, ia mengangkat kepalanya, secercah pemahaman terpancar di matanya. Adik muda Feng, sepertinya kau sudah menemukan sesuatu. Tanya Simu, matanya berbinar. Aku meninggalkan suku barbar di usia muda, jadi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Aku tidak sepenuhnya yakin dengan situasimu saat ini, kakak Si, jadi aku hanya bisa berspekulasi sendiri. Feng Li ragu-ragu saat itu. Kakak Feng, silakan bicara, kata Simu. Aku ingat ketika aku masih sangat muda, aku mendengar tentang kutukan kuno di antara suku-suku barbar yang disebut kutukan jiwa mayat 10.000 bencana, yang sangat mirip dengan situasimu. Dia berhenti sejenak. Bab 135 Pulau Singsa, Kutukan Jiwa Abadi. Raut wajah Simu berubah muram. Setahu saya, kutukan jiwa abadi ini tidak banyak dikenal di kalangan barbar biasa, dan karena sangat ganas, jarang digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Kutukan ini mengharuskan jiwa seseorang dilahap oleh jiwa binatang buas di dalam totemnya, menyebabkan totem tersebut terkutuk setelah melahap inangnya. Kemudian, kutukan ini disegel di dalam tubuh musuh,
menggunakan kekuatan jiwa binatang buas untuk secara bertahap mengikis jiwa lawan. Kutukan ini akhirnya akan meletus sepenuhnya setelah setahun, meninggalkan inangnya dengan rasa sakit yang tak tertahankan, tubuh mereka bernanah dan berlumuran darah, dan jiwa mereka dikutuk untuk kutukan abadi. Feng Li ragu-ragu, lalu berbicara. Wajah Simu memucat, tubuhnya yang tegak sedikit goyah. Ia segera menyeimbangkan diri di atas meja agar tidak jatuh. Saudara Si, jangan panik. Setahu saya, ada solusi untuk kutukan semacam ini, Feng Li menambahkan dengan cepat. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Ekspresi Simu melunak setelah mendengar ini, dan ia memelototi Feng Li. Wajah Feng Li memerah karena malu, dan ia menggaruk kepalanya sebelum melanjutkan. Secara umum, ada dua cara untuk menghilangkan mantra semacam ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa makhluk tingkat bumi atau lebih tinggi untuk menyegel totem terkutuk, dengan paksa menekan kekuatan kutukan tersebut. Namun, teknik penyegelan ini tidak hanya sangat menguras energi vital, tetapi juga dapat menyebabkan serangan balik yang berbahaya. Terlebih lagi, penekanan hanyalah solusi sementara. Simu mengusap dagunya, ekspresinya semakin muram. 7 sekte besar saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan para barbar. Bahkan seorang ahli bawaan, apalagi makhluk tingkat bumi, menjadi sangat penting. Bahkan jika ia melaporkan hal ini kepada aliansi, kemungkinan besar tak akan ada yang menanggapi pada saat ini, apalagi mengambil risiko membantu seorang seniman bela diri yang hanya mahir. Ceritakan padaku tentang metode lain, kata Simu setelah ragu sejenak. Cara kedua adalah bagimu, kakak senior Si, untuk berlatih seni totem. Mereka yang telah dikutuk dengan kutukan jiwa 10.000 mayat hanya perlu menyegel jiwa binatang buas yang lebih kuat dari spesies yang sama di dalam diri mereka. Ini secara bertahap akan menekan kutukan di dalam diri mereka dan menyerapnya untuk keuntungan mereka sendiri, kata Feng Li setelah berpikir sejenak. Menyegel jiwa binatang buas yang lebih kuat. Wajah Simu sedikit berubah setelah mendengar ini. Setelah bertahun-tahun melawan para barbar di garis depan, Simu telah memperoleh pemahaman tertentu tentang seni totem para barbar. Seni totem para barbar melibatkan penyegelan jiwa binatang buas di dalam tubuh mereka melalui beberapa cara, menanamkan beberapa kemampuan binatang buas tersebut kepada mereka. Namun, proses penyegelan jauh lebih sulit dan rumit daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Terima kasih, kakak muda Feng, karena telah memberitahuku. Meskipun ini tidak mudah, ini jelas lebih dapat diandalkan daripada meminta bantuan makhluk tingkat bumi, kata Simu, ekspresinya berubah beberapa kali sebelum ia membungkuk. Jangan sungkan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Soal menemukan jiwa binatang yang lebih kuat daripada kutukan yang menimpamu, aku tidak bisa membantumu. Wajah Feng Li menunjukkan ekspresi rumit, lalu ia mendesah. Simu ingin berlatih teknik totem dan menghilangkan kutukan itu sepenuhnya, tetapi ia tak punya pilihan selain pergi ke tanah terlantar barbar. Namun Feng Li, yang pernah tinggal di sana sebelumnya, tahu bahaya tanah terlantar barbar lebih dari siapapun. Tidak apa-apa, solusi apapun lebih baik daripada menunggu kematian. Simu memaksakan senyum. Ngomong-ngomong, jika saudara Si ingin memasuki tanah terlantar barbar, ada satu hal yang harus kau waspadai, kata Feng Li dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Simu mengerutkan kening.
Aku tidak tahu dari suku mana orang barbar berkulit hijau yang kau bunuh itu berasal, tetapi para prajurit totem di suku mereka seharusnya bisa merasakan kutukan jiwa mayat abadi di dalam dirimu dari jarak tertentu, kata Feng Li dengan sungguh-sungguh. Simu terkejut mendengarnya. Ini pertama kalinya ia mendengar hal seperti itu. Akibatnya, risiko memasuki Savage Wasteland meningkat secara alami. Namun, masalah ini bukannya tak terpecahkan. Aku pernah melihat esensi darah ular berbisa unicorn, sejenis binatang buas Savage Wasteland, dijual di benteng Lanceng. Saudara Si, sebelum memasuki Savage Wasteland, sebaiknya kau menukarnya dan mengaplikasikannya pada totemmu. Ular berbisa unicorn adalah binatang buas tingkat tinggi seperti ular di antara binatang buas Savage Wasteland. Sebelum esensi darahnya kehilangan efeknya, ia seharusnya memiliki efek penekan dan penyamaran tertentu pada kutukanmu. Feng Li tiba-tiba teringat sesuatu dan memberikan saran. Simu senang mendengarnya. Selama beberapa menit berikutnya, Feng Li berbicara dengan Simu tentang beberapa hal di Savage Wasteland sebelum ia berdiri untuk pergi. Saudara muda Feng, mohon tunggu sebentar. Mata Simu sedikit berkedip. Ia menghentikan Feng Li. Aku punya pertanyaan. Apakah saudara muda Feng bisa menjawabnya untukku? Tanyanya setelah ragu sejenak. Saudara Si, silakan. Mata Feng Li berkedip. Karena kutukan jiwa mayat 10.000 bencana sangat langka, metode untuk mematahkan kutukan itu pasti sangat rahasia. Aku penasaran bagaimana adik muda Feng tahu tentang itu. Tanya Simu perlahan. Feng Li mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Kemudian ia mengerutkan kening dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Jika adik muda Feng merasa malu, anggap saja aku tidak pernah bertanya, kata Simu. Terima kasih, kakak senior Si. Feng Li tampak lega dan segera berpamitan lalu pergi. Simu menutup pintu, matanya berbinar. Sekarang keraguannya tentang identitas Feng Li telah berkurang setengahnya. Awalnya ia berencana mengembalikan benda itu sebelum memasuki gurun barbar, tetapi ia selalu merasa bahwa pengalaman hidup Feng Li tidak sederhana. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala, tidak lagi memikirkan urusan Feng Li, dan beralih memikirkan metode penyegelan kutukan yang disebutkan Feng Li. Gurun Savage penuh dengan bahaya. Sepanjang sejarah, 7 sekte besar telah mengirim para ahli ke daerah itu berkali-kali, termasuk beberapa di tingkat Xiantian. Namun, hanya sedikit yang pernah kembali hidup-hidup, sebagian besar menghilang tanpa jejak tak lama setelah kedatangan mereka. Ia telah membaca tentang situasi ini dalam teks-teks sekte iblis hitam, tetapi sekarang, dengan nyawanya yang dipertaruhkan, ia tak punya pilihan selain menghadapi segala rintangan dan memberanikan diri untuk maju. Namun, sebelum melakukannya, ia masih harus mempersiapkan beberapa hal. Jika tidak, meninggalkan benteng tanpa peringatan akan berisiko dicap sebagai pembelot dan dicari oleh sekte tersebut. Setelah jeda yang lama, ia membuka pintu dan menuju aula pertukaran sumber daya di benteng Lanceng. 2 hari kemudian, pada suatu pagi buta, setelah memverifikasi keterangan Feng Li melalui saluran lain dan meninggalkan surat untuk para petinggi sekte iblis hitam, Simu diam-diam meninggalkan benteng Lanceng, menuju tanah terlantar yang liar. 100 mil dari pantai timur kerajaan Ki Agung terletak sebuah kepulauan yang luas, yang terbesar adalah Pulau Singsa, yang terletak di ujung paling timur. Pulau Singsa menyerupai kipas lipat setengah terbuka, medannya menanjak di timur dan menurun di barat,
membentuk penghalang alami yang melindungi pulau-pulau lainnya. Di sebelah timur, pegunungan bergelombang membentang ratusan kaki tingginya, sementara di sebelah barat, dataran kecil yang subur menanti. Air tawar hampir tidak mencukupi, menarik banyak orang miskin dari daki selama beberapa dekade terakhir. Ditambah dengan para nelayan lama, populasi Pulau Singsa secara bertahap tumbuh menjadi lebih dari 100.000 binatang laut umum di Laut Cina Timur, dan kulit serta tulang mereka adalah bahan baku yang berharga untuk membuat senjata, jimat, dan ramuan. Hal ini telah menarik banyak prajurit, yang telah menjadikan pulau itu sebagai pelabuhan persinggahan. Tim pemburu dan pedagang telah dibentuk untuk membawa binatang-binatang ini kembali ke daki, secara bertahap mengembangkan industri. Akibatnya, Pulau Singsa menjadi semakin ramai, menarik pedagang dan bisnis, bahkan melampaui kabupaten pesisir prefektur Yue yang sudah makmur. Namun, pulau yang tampak damai dan makmur ini secara permanen ditempatkan oleh 5.000 pasukan elit yang dikirim oleh Istana Ki Agung, dan selalu siaga. Karena pasukan ini, meskipun bukan ancaman bagi penduduk sipil, tidak mengganggu pelayaran para prajurit, tak seorang pun terlalu memperhatikan. Larut malam, langit dan bumi diselimuti kegelapan pekat. Saat itu, baik penduduk pulau biasa maupun para prajurit telah tertidur lelap, beristirahat dan mengumpulkan kekuatan untuk kesibukan hari berikutnya. Seekor naga berapi-api meliuk-liuk melewati pantai di suatu tempat di pulau itu. Ini adalah patroli yang terdiri dari sekitar 50 orang. Derap langkah kaki mendekat dari kejauhan, lalu perlahan menghilang, dan pantai segera kembali gelap. Sesaat kemudian, laut gelap di seberang pantai tiba-tiba meletus, dan sebuah garis hitam setinggi beberapa kaki muncul dari posisi semula, dengan cepat mendekati pantai. Siapapun yang berada di pantai pasti akan terkejut menemukan sekumpulan sosok yang padat, bersenjata, berdiri di atas ombak. Beberapa dari mereka bersisik ikan, beberapa bertubuh manusia dan berekor ikan, dan beberapa bercangkang keras seperti kura-kura. Mereka semua sangat beragam, tetapi satu-satunya kesamaan mereka adalah tatapan mata yang tajam. Pada saat yang sama, di barak terbesar di pangkalan militer pulau itu, seorang jenderal parubaya dengan wajah penuh luka dan ekspresi serius duduk di meja kayu ungu tua, berkonsentrasi pada sebuah buku di bawah cahaya. Ia tetap mengenakan baju zirahnya, dan di tangan kanannya tergenggam pedang perak terhunus, bilahnya bertahtakan rune emas pucat. Pria ini tak lain adalah Komandan Pulau Singsa, seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap akhir alam akuisisi. Siapa? Mata Jenderal Parubaya itu tiba-tiba berkilat, dan tangan kanannya langsung menggenggam pedang perak itu. Ia tiba-tiba mendongak dan berteriak. Bom! Sebuah ledakan keras menggema dalam jawabannya. Atap tiba-tiba runtuh, dan 5 atau 6 tentakel biru tua raksasa melilit dan meraung ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya tiba-tiba menebal, seolah langsung berubah menjadi lautan luas. Kekuatan pengikat yang dahsyat melonjak dari segala arah bagaikan ombak, menyerbu sang jenderal parubaya. Dengan raungan, cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari pedang panjang perak. Mata sang jenderal parubaya membelalak marah, wajahnya memerah. Ia dengan kasar melepaskan diri dari belenggu, menghentakkan kaki, dan melayang ke udara. Bersamaan dengan itu, pedang panjang perak itu menari dengan cepat berubah menjadi pusaran energi pedang keemasan pucat, yang menyelimutinya dengan erat.
Bang! Bang! 4 tentakel biru, satu kiri, satu kanan, satu depan, dan satu belakang, dengan ganas menerjang pusaran emas pucat itu. Pusaran itu tiba-tiba terhenti dan hancur dengan dentuman keras. Wajah sang jenderal Parubaya bergetar hebat, dan ia terhuyung ke depan. Sebelum ia sempat bergerak, 2 tentakel dingin diam-diam melilit leher dan pinggangnya, melepaskan kekuatan Meng. Erikan yang tak terhentikan. Kerak, kepalanya langsung terpenggal, wajahnya masih tergores syok dan amarah. Hujan darah turun dari langit, dan mayat tanpa kepala serta tengkorak jatuh dari udara. 6 tentakel biru terpelintir dan tercabut dari celah atap, langsung menyatu menjadi satu, berubah menjadi cambuk biru panjang yang melilit lengan seorang perempuan muda berpakaian putih. Perempuan berpakaian putih itu menatap langit dan tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan aliran energi senyap. Kemudian, hampir bersamaan, teriakan dan jeritan pembunuhan meletus dari segala penjuru pulau. Untuk sesaat, Pulau Singza yang sebelumnya damai berkobar, bersinar bagai siang hari. Pemandangan serupa terjadi hampir bersamaan di beberapa pulau terpencil di negara Yan dan Huang.